Dilihatkan pada manga chapter 7 Boruto bertemu dengan Mitsuki. Boruto berkata aku adalah mataharimu Mitsuki, tidak ada penggantinya. Dan chapter 8 tersebut ada Eida yang sedang melihat dengan kekuatan Senriganya. Dalam pikiran Eida terpaku dengan kata-kata dari Boruto kepada Mitsuki, Eida pun berkata tunggu sebentar kenapa dia keren sekali ini gawat. Tidak lama Kawaki dan Delta menghampiri Eida yang sedang berdiri, Kawaki pun berkata Eida cepat cari di mana Mitsuki, Eida pun berkata tunggu sebentar Kawaki. Delta pun berkata kepada Kawaki hei Kawaki kenapa kau bersikap sok begitu pada Eida, bikin aku emosi aja. Kawaki pun menjawab aku tidak peduli, Eida berkata ketemu di dalam hutan selatan gerbang besar. Kawaki pun berkata takkan ku biarkan lolos, ayo Delta. Kawaki pun terbang. Delta pun berkata kepada Eida aku pergi dulu Eida nanti akan ku marahi dia. Eida pun berkata terima kasih Delta, tolong jaga Kawaki ya hati-hati. Delta pun menyusul Kawaki dengan terbang dengan cepat. Kan di gambar manga di tengah hutan ada Sumiyaka yang masih berkeliaran. Lord Shikamaru-san, terkait dengan kata-kata Boruto sebelumnya yang mengatakan bahwa pohon dewa menyedot kehidupan di planet ini, bukan, jika aku dan Kawaki dimakan Jura makan mereka akan menghasilkan buah cakra, saat itulah planet ini akan mati dan berakhir. Ino sambungkan aku pada Boruto, Boruto, iya Paman Hokage. Boruto sampai sejauh mana yang sudah kau ketahui tentang mereka? Boruto berkata baiklah Paman saya akan jelaskan. Pohon dewa memanfaatkan cakra mereka karena itulah mereka dibiarkan hidup. Tapi aku pun belum tahu dengan jelas tujuan mereka. Hokage 8 ada permintaan komunikasi dari Kawaki. Apakah Anda bersedia? Shikamaru pun menjawab tunggu sebentar. Shikamaru pun berbicara kepada Ino apakah pembicaraan saya dengan Boruto barusan terdengar oleh unit sensor lain. Ino pun menjawab mestinya kan tidak ada masalah. Shikamaru meminta Ino tolong sambungkan saya kepada Kawaki. Akhirnya Shikamaru pun disambungkan oleh Ino ke Kawaki. Hei Kawaki ini Shikamaru ada apa Kawaki? Kawaki pun menjawab sambungan dari Hokage. Eida sudah menemukan lokasi Boruto berada dia lari ke arah selatan belum terlalu jauh dari desa saya sedang menuju ke sana. Shikamaru pun menjawab wilayah hutan selatan ya. Apa yang dilakukan Boruto di tempat seperti itu? Kawaki menjawab mana saya tahu. Saya dan Delta akan melakukan serangan dadakan dari atas dan setelah itu aku akan menyerang dari sisi yang berlawanan. Tenanglah Kawaki, jangan terburu-buru, tunggu bantuan tiba. Kita tidak boleh membuang-buang waktu Paman Shikamaru. Bagaimana kalau dia lolos? Lalu Lord Shikamaru meminta kepada Ino sambungan saya kepada Boruto. Hei Boruto, Kawaki dan Delta menunjuk ke arahmu, sebaiknya kau bersembunyi dahulu. Boruto menjawab sambungan dari Lord Shikamaru. Siap Paman Hokage ke-8 sampai nanti. Akhirnya Kawaki bertanya kepada Delta mestinya sudah dekat kan? Hei jangan tiba-tiba berhenti begitu dong. Delta ini aneh. Hawa keberadaannya Boruto tidak ada. Seharusnya dia tidak tahu. Delta menjawab mungkin dia sadar kalau kau mendekat. Berarti kita sedang tidak beruntung saja. Dilihatkan pada manga Eida dan Daemon dihampiri oleh Mitsuki. Mitsuki berbicara kepada Eida ada yang mau aku bicarakan Eida? Apa Kawaki marah kepada aku? Eida menjawab aku tidak menyangka kau akan melakukan itu. Eida menjawab dia memang menyuruhku mencarimu Mitsuki. Tapi tujuannya hanya untuk menemukan Boruto. Begitu tahu lokasi Boruto, dia langsung pergi. Daemon berbicara kepada Eida, hei kakak apa tidak sedih mengatakan itu? Mitsuki menyambungkan pembicaraan dari Daemon, apa hal paling berharga bagitu ya? Bagiku hal terpenting pertemanan dan aku harus mengakui diriku harus sendiri. Sepertinya di manga chapter 8 masih banyak tentang Mitsuki. Masashi Kishimoto masih menceritakan tentang Mitsuki dan Boruto yang membuat Eida terpesona. Mendengarkan percakapan Mitsuki dan Boruto, sampai Eida berpikir kapan-kapan aku ingin berbicara denganmu Boruto di dalam hatinya Eida. Tidak lama Jura dan Hidari muncul dengan limiternya melalui Sumiyaka, tiba-tiba Jura sudah ada di depan gerbang desa Konoha dengan berjalan kaki. Ino berbicara kepada Lord Shikamaru, apa kau percaya dengan perkataan Boruto? Shikamaru menjawab seperti yang pernah aku jelaskan ini misi rahasia.
aku paham dengan perkataanmu Ino. Jadi apapun pendapatmu jangan ungkapkan pada orang lain. Tim sensor Halo Hokage ada penyusup. Ada 2 orang, posisi mereka ada di depan gerbang, salah satu cocok dengan cakra Sasuke Uchiha dan satunya lagi tidak diketahui. Sarada mendengar percakapan Lord Shikamaru dan tim sensor, Sarada langsung berpikir apa mungkin ini papa. Hidari bertanya kepada Jura. Jura ada di mana? Uzumaki Naruto apa ada di sana? Jura menjawab aku tidak tahu tapi aku bisa mengerti. Tidak lama datanglah Shinobi Kroco, jangan bergerak, kalau bergerak jaga hahaha, maju selangkah maka kami anggap kalian sebagai musuh. Jura pun tidak lama mengeluarkan elemen kayu dari dalam tanah, membuat Shinobi Kroco kembali ke alamnya dengan mudah. Shikamaru berbicara kepada Eida. Halo Eida Lacak, dengan kekuatan matamu ada 2 penyusup di depan gerbang Konoha. Maaf aku telat melaporkan ini, Eida berkata mereka adalah Jubi, salah satunya berparas Sasuke Uchiha, dan satu lagi adalah Jura. Jura dan Hidari pun berjalan ke dalam desa Konoha. Jura berbicara kepada Hidari, lihat itu, ada toko buku bekas. Jura pun masuk ke toko buku tersebut. Menakjubkan bukan? Sepertinya aku bisa menemukan yang selama ini aku cari. Hidari bertanya kepada Jura apa ada Naruto Uzumaki di sini. Jura menjawab dengan ekspresi wajahnya melongo melihat ketidaktahuan dari Hidari. Tidak lama mereka keluar dan tiba-tiba diserang oleh Kawaki yang berhasil menyerang Hidari dengan tendangannya. Hidari pun terpental. Tidak lama Delta datang membantu Kawaki. Terjadilah pertempuran di depan toko buku. Kawaki bertanya kepada Jura apaan kau ini? Untuk apa kau datang ke Konoha? Jura menjawab pertanyaan Kawaki, jangan mengacau di depan toko. Kawaki pun langsung menyerang Jura. Jura pun menghindar. Lalu Jura menyerang balik Kawaki dengan elemen kayunya. Kawaki mengaktifkan Sukuna Hikona. Tiba-tiba Kawaki ada di belakang Jura. Tidak lama Jura memukul Kawaki dengan keras hingga terpental sangat jauh sampai-sampai Kawaki tidak sadarkan diri. Delta pun menghampiri Kawaki. Lalu Jura melayang di atas desa Konoha dan berkata, jangan di-skip video ini agar mengerti penjelasan dan alur ceritanya. Apa Naruto Uzumaki kau ada di sini? Hidari dia ada di dekat sini. Hidari menjawab apa kau yakin Jura? Jura menjawab aku dapat merasakan cakra yang sangat begitu besar. Dia adalah Jinchuriki yang menjadi wadah dari Biju. Tidak lama Sarada dan Sumire berlari menuju biju Jura dan Hidari yang menurut Sarada cocok dengan cakra dimiliki ayahnya Uchiha Sasuke. Tim 9 Koko, Himawari, Shikadai, Inojin berlari menuju Jura dan Hidari. Inojin berkata kepada Himawari tenang saja Himawari aku bersamamu. Tidak lama Jura dan Hidari sampai di hadapan Himawari, Koko, Inojin dan Shikadai pun sontak kaget. Akhirnya pelacakan cakra biju membawa Jura ke Himawari. Hidari bertanya pada Jura apakah dia benar Uzumaki Naruto. Jura menjawab apakah ini aneh? Himawari berkata dalam hatinya apa maksudnya ini, katanya Uzumaki Naruto. Jadi Anebre berpendapat ada cakra besar di tubuh Himawari, yang sudah diwariskan kepada Naruto Uzumaki, karena Jura berkata cakra biju yang ditanam di tubuh Himawari itu sangat besar. Masashi Kishimoto mungkin akan memperlihatkan pada kita semua, apakah cakra ini, cakra Kurama atau cakra biju lainnya yang lebih besar dari Kurama. Tapi aneh berpendapat kalau cakra ini adalah cakra Kurama karena dari gen bapaknya Uzumaki Naruto. Kita nantikan chapter selanjutnya yang memperlihatkan Himawari bertemu dengan Jura.